Halo, kembali lagi di channel Andi Agusman. Kali ini saya sedang menuju tempat pameran hewan hias dan tanaman hias di Sriwol. Kita lihat ya. Oke, kita sekarang sudah ada di Sriwol, tempat acara pameran hewan hias dan tanaman hias. Kali ini kita ada di dekat ayam. Kita lihat ya. Bu Manti. Ini nanya, ini kan ayam-ayamnya ini banyak ini. Jenis-jenisnya ada ayam apa, Bapak? Ini ada 16 jenis ayamnya. Ada 16 jenis ya. Pertama ayam Brahma. Brahma. Ayam paling ini. Ini Brahma ya. Brahma. Brahma. Yang ini Giant Cochin dari Cina. Kalau Giant Cochin. Kalau ini Black Sumatera. Black Sumatera. Black Sumatera ini ayam ini sudah termasuk ayam langka. Ini ayam ini asli Sumatera Barat, tapi hak patennya Amerika lah punya. Amerika lah punya. Jadi kita ini sedang impor lagi dari Amerika. Malahan dari Amerika ya? Dari Amerika, makanya harganya cukup mahal sekarang ini. Perpasangnya kita jual 7 juta per pasang. 7 juta? Produksi telurnya banyak ini, sampai 100 butir satu periode telur. Terus ayam lain, Pak? Ayam ini jenis ini ayam ketawa. Ini ayam ketawa ini ada banyak jenisnya ini. Ada tipe slow, ini yang tipe slow yang biasa untuk di lomba ke, atau di kontes ke. Ada tipe dangdut, kretek, lampir, gede durasi sambung. Ayam ketawa. Kalau ini ayam ponik. Ponik ini dari Cina. Ayam ini ekornya bisa sampai 1,5 meter. 1,5 meter ya? Ekornya bisa sampai 1,5 meter. Telurnya bisa sampai 50 butir satu periode telur. Nah, kalau ini ayam ringneck. Ayam ini termasuk ayam hutan dari Tibet. Beda ya sudah ayamnya? Beda lah sudah ayamnya. Ini yang ringneck hijau, ringneck merah, ini itu ringneck hijaunya. Ini ringneck hijaunya. Banyak yang jenis lain lagi sebenarnya. Cuma tidak semuanya kita bawa sini. Masih ada berapa jenis lagi. Kemudian ini ayam Yokohama. Ayam Jepang. Bisa sampai 2 meter ekornya. Sama-sama hampir sama Capinik ya? Seperti Ponik tadi. Tapi ini bedanya dari Jepang. Yap. Kalau ini ayam Polandia. Jambul kepala. Kemarin pernah ke Puntikayu ngelihat ada ayam ini. Ayam ini ya. Tapi jarang juga ini, Pak ya? Jarang juga. Ini ayam mutiara. Ayam mutiara. Bukan kalkun ini, Pak? Bukan, kalkunnya ada juga sih kalkunnya. Banyak lah sebagian langsung jual ini. Kalau ini ayam batik. Kayak loreng-loreng ya, Pak? Batik Kanada nih. Batik Kanada. Itu tadi anak Brahma tadi, anak yang bisa dari India tadi. Brahma dari India dia anak. Umur 1 bulan. Kemudian ini batik Itali. Batik Itali, putih ya, Pak? Putih ya. Ini ada ketawa, ini ada anak Brahma. Ayam ketawa, ada ayam kapas, yang putih itu kapas, dicampur. Kemudian, ada ayam cocin ini, ayam celengan itu, yang besarnya sudah terjual jadi yang contoh besar. Kemudian ada ayam Poland bulu keriting balik. Kalau ini ayam Brahma, kalau ini anak ayam Yokohama tadi. Yang saat kita ketawa. Nah ini ada anak ayam Brahma, anak ayam Cocin. Nah ini ayam cemani. Ayam yang hitam. Yang hitam tadi. Seluruh badannya tadi. Ya biasanya untuk obat lain jenisnya. Beda. Asli dari Temanggung ini. Tapi warnanya sama. Memang hitam untuk obat biasanya kebanyakan. Mistik lah. Itu ayam kapas. Ini dari Jawa Barat, Cianjur. Bobotnya bisa sampai 7 kilo. Betinanya 4 kilo. Di rumah ada kemarin. Ini ayam Brahma dari sana. Brahma tadi.
bedanya kapas sama Brahma tuh? Kalau kapas bulunya putih, ini kecil. Putih ya? Kecil. Kalau Brahma besar. Ya. Jadi telurnya bisa sampai 60 butir satu periodenya. Oh, banyak banget. Ini Bapak dari Palembang? Dari komunitas ayam hias Palembang. Palembang. Seluruh ayam ini seluruh ayam ini ternakan tempat saya. Ada juga di kelompok, kita juga membina kelompok, ada 30 peternak ayam hias. Tidak semuanya bisa kita bawa sini. Sebagian juga masih banyak di kelompok sih ternaknya. Kalau lokasi di mana, Pak? Lokasi di Sukarami, di Naskah, di belakang Gramedia. Oh, ya situ ya, Pak. Lokasinya di sana. Dekat rumah masalah di Sukabangan. Terus kalau kisaran harga, Pak? Kisaran harganya, kalau harganya yang paling mahal Black Sumatera. Black Sumatera ini, Pak, yang satu pasang Brahma 5 juta, pelung 1 jutaan sepasangnya. Yang tadi berapa? Itu 7 juta. 7 juta ya? Iya. Ada lagi ayam rinek itu 2 juta dari sepasang. Itulah yang paling agak mahal. Mahal ya. Harganya. Kalau perlung, Pak? Kalau pelung 1 jutaan sepasangnya. 1 jutaan ya. Oke itu. Oh ya, ada kontesnya, Pak, ini ayam-ayam nih? Untuk ayam pelung ada kontesnya. Kontesnya rencananya tanggal 21 Oktober. 21 Oktober. Di Jalan Rustini. Rustini daerah mana? Di kuburan Cina sini. Oh, kuburan Cina sini ya. Di masih Sukabangun lurus itu, Pak? Ya. Oke, Pak, oke. Itu saja. Kami ke tempat lain ya, Pak? Oh, boleh, Pak. Iya. Oke, Pak. Ini apa tuh? Bukan jual ya, pameran bonsai kelapo. Ini memang kelaponya yang di bonsai. Ini komunitas dari Palembang Bonsai Kelapa Indonesia. Oke. Pusatnya ada di Lampung. Tapi di Palembang ada, Cak? Palembang ada. Kita di Palembang ada 400 memberan. Boleh lihat-lihat dulu, Pak? Boleh. Oke, Pak. Apa tuh? Nyingok bagusnya apa idaknya dari bonsai kelapo ini apa, Pak? Kalau mau lihat itu ada beberapa kriteria tuh. Kriteria standar itu umur yang dari 2 tahun 3 tahun. Seperti ini 3 tahun. Dari akar, batang sama proporsional daun. Nah, itu sudah masuk kategori boleh untuk layak tampil. Layak tampil ya. Kalau untuk usia yang berbatang itu usia 10 tahun, 5 tahun ke atas seperti yang di sana itu yang bonggol itu batang itu proporsional beda lagi dari batang, terus panjang daun, lebar pelepahnya, kategorinya beda lagi. Potong itu di atas. Di daunnya sudah lumayan pendek. Awalnya 2 meter lebih daunnya. Kita kecilin. Itu kan, Pak, yang bonsai yang biasa kan ya? Bukan biasa sih, apa tuh yang bonsai kambium. Kalau ini baru ngelihat aku. Ya, ini kita buat tenar di dalam 1 tahun ini 2 kali pameran. Februari dan di sini bulan 8 bulan 9. Bulan 9. Kalau eventnya bagus, banyak ketertarikan dari peminat. Januari kita buka pameran lagi. Oh ya, Pak, kalau yang paling unik yang bonsai banyak kriterianya. Contoh di bawah sini. Ini kelapa cabang ya? Batang 1, satu lagi 2 batang terpisah. Wah, keren. Bisa aja 3, 4, 5 dan seterusnya, bisa sampai capai belasan. Belasan ya, Pak? Iya. Ini yang collector item
Kalau yang standar layak di koleksi ya ini kembar nih. Kembar ya Pak? Satu kelapa tumbuh 2 bonggol. Ini memang batok kelapa asli? Asli, bukan yang ditambah? Bukan, kalau masih muda nih, baru jalan 4 bulan pertumbuhannya. Dia masih bisa bertahan sampai 3 tahun atau 2 tahun setengah. Ada yang enggak lagi kan Kak? Itu udah tua itu. Itu sudah tua ya Pak ya? Kalau dia masih muda begini, usia 5 bulan 6 bulan masih lengket. Itu kayak keong ya? Iya, macam-macam kayak nanam lah. Kalau yang ingin kelapanya bertahan lama, batoknya ini selamanya ada, buatnya begini original begini. Oh, jadi pot ya Pak? Nah, akhirnya sudah ke bawah ini. Nah ini walaupun 10 tahun, 20 tahun, dia akan tetap begini. Cuman batangnya nanti akan bertambah tinggi. Bertambah tinggi kayak tadi ya? Ya kayak itu. Iya, tapi kalau untuk kelapanya tetap begini. Ini kayak dipernis ya? Iya, biar dia tahan, tidak mengelupas. Iya. Terus Pak, kalau dari segi harga, paling murah, paling mahal? Paling murah kita ada di level 200. Ini usia lebih kurang 5 bulan, 4 bulan. 200.000? Iya, karena dia belum menuju ke dewasa seperti ini. Kalau ini sudah mulai ke 7 bulan, daunnya udah mulai terpecah seperti di alam. Di alam ya? Iya. Makin tua lagi ya makin bagus. Seperti yang ini udah 3 tahun hampir ini. Jadi ini dia sudah benar-benar sudah bersih semua. Iya. Surinya sudah habis. Sudah seperti kelapa. Seperti kelapa di alam. Iya. Ya usianya mempengaruhi harga. Makin tua makin mahal. Tapi tidak begitu juga, kalau tidak proporsional juga tidak bisa ada nilai harganya. Oh gitu ya Pak ya. Batangnya segini tapi daunnya 2-3 meter, itu sama seperti di alam liar. Kalau sudah begini, ini harusnya daunnya semeter, hampir 2 meter itu harusnya. Karena kita kecilin jadi seperti ini, lebih kurang ya 50 cm ya. 50 cm ya. 50 cm 50 cm. Oke. Harga paling mahal? Tak terhingga Pak? Tak terhingga, karena barang kolektor ini susah dihargai, lebih sesuai dengan keinginan pembeli. Kalau dia suka, boleh beli. Oh iya. Kalau misalnya barang pun bagus tapi dia tidak senang, percuma juga. Tidak ada harganya bagi mereka. Iya benar Pak. Sebenarnya gampang. Kalau udah media sudah subur, cuman cukup siram aja setiap hari. Setiap hari dikena matahari? Matahari full boleh, setengah matahari pun boleh. Boleh. Masalahnya kan kadang kalau kecil ini enak di teras. Di teras apa di dalam rumah? Dalam rumah itu boleh, tapi harus tetap dikeluarkan untuk mendapatkan cahaya matahari. Oke. Memasak makanan. Iya. Biar pertumbuhannya stabil, tetap daunnya tetap bertambah. Kalau base camp di Palembang di mana Pak? Di Abiasan di Sukorejo. Abiasan Sukorejo. Di daerah belakang Jayan. Oh, belakang Jayan. Ya Pak. Ya, untuk video. Kasih. Ya, kita sudah selesai di pameran ini. Saya tertarik itu ada dua tempat bonsai kelapa bagus, kemudian satu lagi ayamnya tuh banyak bener ya jenis-jenisnya. Nah katanya masih ada 9 lagi jenis, katanya mahal jadi nggak dipajang di sini. Kemudian ada apa lagi ya, tanaman karnivora tapi belum ada datang. Kemudian ada bonsai yang lain, ada cupang kan kita sudah bahas, jadi kita skip dulu ya. Kemudian ada tanaman lain, hidroponik segala macam. Nah ada satu lagi kaktus. Nah ini kebetulan saya mau buat satu sesi datang ke rumahnya, gitu saja. Oke, lanjut. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel kita. Tonton sampai habis. Dadah.